Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman UKM Kependudukan Cendekia? Semoga selalu dalam keadaan sehat walafiat. Di sini, perkenalkan, nama saya Dina Ratna Safitri, sebagai pemateri tentang life skill atau kecakapan hidup, atau biasa sering kita dengar dengan keterampilan hidup. Nah, apa sih keterampilan hidup atau life skill? Menurut Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan kecakapan hidup atau life skill adalah pendidikan yang memberikan kecakapan personal, kecakapan sosial, kecakapan intelektual, dan kecakapan vokasional untuk bekerja atau usaha mandiri. Selanjutnya, kecakapan hidup atau life skill adalah kemampuan dan pengetahuan seseorang untuk berani menghadapi problem hidup dan kehidupan secara proaktif, mencari serta menemukan solusi sehingga akhirnya mampu mengatasi dengan kemampuan berinteraksi dan beradaptasi dengan orang lain. Keterampilan mengambil keputusan, pemecahan masalah, berpikir kritis, berpikir kreatif, berkomunikasi yang efektif, membina hubungan antar pribadi, kesadaran diri, berempati, mengatasi emosi, dan mengatasi stres. Nah, itu tadi adalah 2 pengertian tentang life skill atau kecakapan hidup. Di sini ada tujuan dari diadakannya life skill. Ada tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umumnya adalah memfungsikan pendidikan sesuai fitrahnya, yaitu mengembangkan potensi manusiawi peserta didik menghadapi perannya di masa yang akan datang. Yang kedua, yaitu memberikan peluang bagi institusi pelaksana pendidikan untuk mengembangkan pembelajaran yang fleksibel dan memanfaatkan potensi sumber daya yang ada di masyarakat sesuai dengan prinsip pendidikan terbuka, yaitu berbasis luas dan mendasar, serta prinsip manajemen pendidikan berbasis sekolah. Kemudian tujuan khusus. Ada 1, mengaktualisasikan potensi peserta didik sehingga dapat digunakan untuk memecahkan berbagai masalah kehidupannya. Yang kedua, memberikan wawasan yang luas mengenai pengembangan karir. Yang ketiga, memberikan bekal dengan latihan dasar tentang nilai-nilai yang berkaitan dengan kehidupan sehari-hari. Nah, jenis-jenis life skill itu ada banyak sekali. Yang pertama ada keterampilan fisik. Dalam keterampilan fisik ini memiliki makna keterampilan seseorang yang ditunjukkan secara fisik seperti melihat, bersuara, mencium, merasa, menyentuh, dan bergerak. Jadi, keterampilan fisik ini berkaitan dengan panca indera manusia. Keterampilan fisik dibagi menjadi 4, yaitu keterampilan fisik biasa, keterampilan memahami tubuh dan merespon kebutuhan tubuh sendiri. Yang ketiga, keterampilan mengatur pola makan dan olahraga. Dan yang keempat adalah keterampilan mengelola tidur. Itu yang mencakup tentang keterampilan fisik. Kemudian, yang kedua adalah keterampilan mental. Keterampilan mental sendiri dibagi menjadi 4 juga, yaitu keterampilan mempercayai dan menghargai diri. Yang kedua, keterampilan berpikir positif. Yang ketiga, keterampilan mengelola stres. Dan yang terakhir, keterampilan mengambil keputusan dan memecahkan masalah. Itu tadi yang termasuk keterampilan mental. Selanjutnya ada keterampilan emosional. Keterampilan emosional sendiri dibagi menjadi 2, yaitu
keterampilan bersikap tegas atau asertif, dan keterampilan berkomunikasi dengan orang lain atau komunikasi interpersonal. Terus yang keempat ada keterampilan spiritual. Keterampilan spiritual sendiri dibagi menjadi dua, yaitu keterampilan memahami kehidupan spiritual dan keterampilan menyadari kehidupan spiritual. Kemudian keterampilan yang kelima yaitu keterampilan kejujuran. Keterampilan ini merupakan kemampuan khusus yang dimiliki oleh remaja dan mahasiswa dalam bidang non-akademik, yakni berupa kemampuan remaja dan mahasiswa dalam berwirausaha sesuai dengan bakat, minat, dan hobinya untuk mendapatkan penghasilan. Sehingga remaja atau mahasiswa atau peserta didik bisa hidup dengan bermanfaat bagi keluarga, masyarakat, bangsa, dan negara. Kemudian keterampilan yang keenam adalah keterampilan menghadapi kesulitan. Keterampilan ini ditujukan untuk kita dapat menghadapi kesulitan yang kita hadapi diri sendiri. Jadi kita bisa memecahkan masalah sendiri, mencari masalah kita sendiri, maksudnya mencari masalah kita apa toh yang sedang kita masalahkan saat ini, apa toh yang menjadi pikiran kita saat ini. Jadi keterampilan menghadapi kesulitan itu seperti itu. Jadi apabila kita menghadapi kesulitan, kita bisa mengetahui diri kita sendiri. Kita itu sedang mengalami kesulitan apa sih? Nah, kalau kita sedang mengetahui kesulitan apa yang kita hadapi, kita bisa mencari solusi atau pemecahannya dalam kesulitan itu bagaimana kita bisa mencarinya. Kemudian yang selanjutnya, menurut Departemen Pendidikan Nasional 2003, membagi kecakapan hidup atau life skill menjadi dua macam, yaitu kecakapan hidup generik atau general life skill. Ini general life skill sendiri dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan personal dan kecakapan sosial. Kemudian yang kedua, yaitu kecakapan hidup spesifik. Kecakapan hidup spesifik juga dibagi menjadi dua, yaitu kecakapan akademik dan kecakapan vokasional atau kejujuran. Jadi hampir sama kayak yang awal tadi, kayak yang ini secara umum, kalau yang ini menurut Departemen Pendidikan Nasional. Kurang lebih sama tujuannya, hanya saja lebih spesifik kalau menurut Departemen Pendidikan Nasional. Nah, sebelum mengakhiri penyampaian materi hari ini, saya akan memberikan sedikit contoh tentang life skill atau kecakapan hidup. Tanpa kita sadari, setiap hari hampir kita selalu melakukan life skill atau kecakapan hidup. Contohnya, sopan santun di hadapan orang tua, di hadapan teman, di hadapan lingkungan masyarakat, itu termasuk life skill. Kemudian contoh lagi kecakapan hidup atau life skill itu saat kita atau teman-teman menghubungi dosen, itu pasti ada tata cara untuk WA dosen itu bagaimana, kemudian tata cara penulisan itu bagaimana, mulai dari salam, kemudian perkenalan, penyampaian tujuan kalian WA itu apa, kemudian ucapan terima kasih, itu merupakan kecakapan hidup juga. Karena berkaitan dengan norma, etika, dan itu dilakukan dengan panca indera kita. Itu bisa dilihat, bisa didengar, kemudian kalau kita ngomong langsung itu kan bisa dilihat, bisa didengar, bisa dirasakan juga. Kita kan kalau bertemu secara langsung, secara tatap muka langsung, itu bisa mengetahui nada orang itu marah, nada orang itu biasa saja, itu bisa kita ketahui. Tapi kan kalau melalui virtual, melalui WA, melalui chat, itu kan kita tidak bisa mengekspresikan
orang itu sedang marah atau orang itu sedang biasa saja, kita kan tidak tahu. Nah, itu gunanya kita belajar tentang life skill atau kecakapan hidup. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan dalam materi sosialisasi materi bulanan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.